Saudara, mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Satriananda divonis seumur hidup penjara karena terbukti bersalah secara sah atas keterlibatan penggelapan barang bukti seberat 1 kg sabu. Pembacaan vonis mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang digelar di Pengadilan Negeri Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu sore. Terdakwa Satriananda terbukti melakukan tindak pidana dan pemufakatan jahat atau melawan hukum, menjual narkotika yang beratnya lebih dari 5 gram secara berlanjut. Atas dasar itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memvonis ex-kasat narkoba ini dengan hukuman seumur hidup. Vonis ini, saudara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Terdakwa Satriananda SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram secara berlanjut dan tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana seumur hidup. Berikutnya, saudara, mengaku polisi dari unit Jatanras Debt Collector ilegal rampas motor milik warga di Cilincing, Jakarta Utara yang menunggak pembayaran angsuran. 1 dari 3 pelaku berhasil ditangkap setelah aksinya direkam korban dan viral di media sosial. Berkat rekaman video amatir dari korban, polisi dapat menangkap 1 dari 3 pelaku perampasan kendaraan bermotor yang terjadi di Jalan Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial ES merupakan debt collector ilegal yang tak memiliki dokumen resmi. Dengan berpura-pura sebagai polisi dari unit Jatanras, pelaku bersama kedua temannya merampas motor penunggak angsuran. Data korban diduga didapat pelaku dari kemitraannya saat dulu bekerja dengan salah satu perusahaan leasing. Pelaku bersama komplotannya telah merampas motor dengan modus serupa sebanyak 64 kali di wilayah Jakarta dan Bekasi. Atas perbuatannya kini pelaku terjerat ancaman pidana di atas 7 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu kedua pelaku lainnya. Saat dia melakukan penarikan, dia mengaku sebagai anggota Jatanras Polres Jakarta Utara mendampingi 2 DC untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor jenis Scoopy tersebut. Nah, salah satunya inisial D itu adalah mantan dari petugas FIF, tapi sudah lama, udah bertahun-tahun lalu sudah dikeluarkan. Nah, yang satunya lagi bang perannya? Perannya satunya lagi mendampingi sebagai DC, informasi dari pelaku yang kita amankan. Oke. Si E ini. Ya, kita pastikan mengaku-ngaku karena tidak ada satupun identitas ataupun surat tugas. Kemudian yang pastinya dia bukan anggota kepolisian. Ya. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina terus mendorong program Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pertamina memperkenalkan teknologi untuk membantu masyarakat bertani dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, Pertamina terus mengembangkan program Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia. Program yang diinisiasi Pertamina ini bertujuan untuk menyediakan energi terbarukan bagi masyarakat pedesaan. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina mengunjungi salah satu desa energi berdikari di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di Desa Mernek, Pertamina memperkenalkan sejumlah inovasi berbahan bakar energi baru dan terbarukan untuk membantu aktivitas bertani warga, seperti sistem irigasi dan pengeringan gabah. Hal ini pun dapat dukungan Kementerian BUMN. Tadi kita ada beberapa teknologi yang dikembangkan karena di wilayah Mernek ini adalah wilayah pertanian. Satu, ketika dia menggunakan air ternyata terjadi pemborosan karena menggunakan
sistem yang tradisional, kita coba perkenalkan adossi string, di mana dengan penggunaan teknologi IoT itu kemudian bisa mengendalikan kapan dia harus melakukan pengairan, kapan dia harus melakukan pemupukan. Itu sudah dikembangkan di teknologi ini. Terbukti bahwa dari inovasi-inovasi, dari program-program yang sudah dijalankan memberikan kemanfaatan yang terkonfirmasi, dan kedepannya dengan pertemuan hari ini ada beberapa hal yang memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi para pihak yang berkumpul pada hari ini. Suyitno, salah satu warga desa yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Pertamina, menceritakan pengalamannya mengelola pinky rudal. Suyitno bilang, pinky rudal sangat membantu petani untuk mengeringkan gabah lebih cepat, terutama di musim penghujan. Ini program ini untuk meringankan petani di saat musim penghujan. Ini kan sangat-sangat berguna sekali, karena di saat musim penghujan dari petani kan untuk menjemur padinya sendiri kadang-kadang kan susah. Bahkan mencapai 3-4 hari untuk pengeringan. Nah, kalau di sini pinky rudal ini hanya 8 jam per 5 ton. Hingga kini Pertamina sedang mengembangkan 172 desa energi berdikari. Dengan menyediakan teknologi tepat guna, Pertamina mendorong desa energi berdikari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan energi bersih. Pertamina menargetkan penambahan 80 desa energi berdikari di seluruh Indonesia. Renata Panggalo, Jamzari, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi malam ini, saudara. Timnas Indonesia akan melawan Tiongkok di Stadion GBK. Dalam laga hidup mati menuju Piala Dunia ini, Timnas diharapkan meraih kemenangan. Informasinya usai jeda. Laga melawan timnas Cina 5 Juni mendatang adalah momen